Benarkah bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto akan dilengsarkan oleh Partai Gajah? Ya, Partai PSI. Partai yang didukung penuh oleh Bapak Joko Widodo. Apakah hal itu bisa terjadi? Bahwa PSI mampu untuk melengsarkan Bapak Prabowo Subianto sebagai seorang presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Jika kami diminta untuk bergabung dengan anak-anak Banteng, jelas tidak bisa. Selama ini anak-anak Banteng itu begitu kurang ajar dengan Pak Jokowi. Kami tidak bisa, bukannya kami tidak mau bersatu atau berrekonsiliasi dengan mereka, tapi ini sungguh permainan politik yang sangat kotor, menyakiti hati. Kami sebagai rakyat Indonesia yang cinta damai, yang tidak ingin negara ini gaduh, yang selama ini membela Bapak Prabowo agar negara ini tidak gaduh dengan memberikan informasi-informasi yang baik dan menenangkan, merasa ditinggalkan dan dianggap tidak penting oleh Bapak Prabowo. Sehingga Bapak Prabowo merangkul mereka ini, para penghujat, para penista, para penghina, para penyebar hoax, DFK, di media sosial X, Instagram, TikTok. Untuk kami maklumi bergabung dengan Bapak Prabowo, ya tidak bisa. Kami tidak mau bergabung dengan orang-orang gila. Orang-orang yang di hatinya ada kebencian dan kedengkian. Apakah anak-anak Banteng bisa memaklumi Bapak Jokowi dan Mas Gibran dan melupakan kebencian mereka? Tentu tidak bisa. Apakah anak-anak Abah ini yang selama ini membenci kami, terutama dari kubu FPI, HTI itu, apakah bisa memaklumi keberadaan kami dan menerima kami sebagai bagian dari rekonsiliasi itu? Tentu tidak mau mereka. Ya sama, kami juga tidak mau. Dan kami lebih memilih kalah daripada kami harus bergabung dengan orang-orang yang punya penyakit hati dan kebencian. Kenapa saya harus menjelaskan ini berkali-kali? Inilah idealisme saya sebagai pendukung Pak Jokowi. Kenapa saya melihat, memandang bahwa rekonsiliasi yang dibumbui oleh amnesti dan abolisi ini merupakan politik kotor yang seharusnya tidak dijalankan oleh Bapak Prabowo sebagai orang yang kami dukung karena kami taat kepada Pak Jokowi. Harusnya Bapak Prabowo, kalau memang Bapak Prabowo menginginkan rekonsiliasi dari semua pihak sehingga tidak terjadi kegaduhan di negara ini, dan kami juga khawatir nanti kami pihak Bapak Jokowi dituduh yang membuat kegaduhan. Dan kami akan menolak keras itu. Kegaduhan ini berasal dari keputusan Bapak Prabowo, bukan dari kami. Kalau Bapak Prabowo mau menyudahi kegaduhan ini, seharusnya Bapak Prabowo sowan ke rumah Pak Jokowi, menjelaskan ini semua. Dan menjelaskan kepada kami pendukung Bapak Jokowi, tujuan Bapak Prabowo melakukan rekonsiliasi itu untuk apa? Untuk meninggalkan kami, untuk membuat kami ini merasa pihak yang berdosa, bersalah, atau apa? Kalau Bapak Prabowo diam saja melihat kegaduhan ini, malah mengutus orang-orang untuk meneror kami, menjelek-jelekan kami pendukung Pak Jokowi, dianggapnya kami ini ingin makar, ingin ini, ingin itu. Artinya Bapak Prabowo memang ingin meninggalkan kami dan menganggap kami ini tidak berarti. Dianggapnya kami ini cuman sebagian kecil rakyat Indonesia yang tidak perlu dipikirkan perasaannya, yang tidak perlu diperhitungkan, karena kami ini kecil, cuma 30%. Kalaupun nanti Pak Prabowo maju lagi di tahun 2029, Pak Prabowo udah pasti menang, karena akan memperoleh 69% suara. Kami sudah meyakini itu. Kami lebih memilih kalah, daripada kami harus menjadi penjilat. Suara kami ini, saat ini, yang terus-menerus menyuarakan tentang politik kotor, bukan suara Pak Jokowi, bukan suara Mas Gibran. Pak Jokowi tetap menghargai keputusan Pak Prabowo, Mas Gibran pun tetap menghargai keputusan Presiden. Tapi kami pendukung beliau punya hak untuk bersuara dan mengeluarkan unek-unek. Karena kami adalah bagian dari suara 58%. Tolong hargai suara kami. Kalau kalian pendukung Bapak Prabowo tidak bisa menghargai suara kami, paling tidak kalian tidak terus-menerus meneror saya, memviralkan saya, menghujat saya, bahkan menginginkan saya dibunuh. Hanya gara-gara saya bersuara memprotes abolisi dan amnesti ini. Masa hanya dengan seorang DJ saja kalian harus bekerja sama untuk menakut-nakuti saya? Saya tidak akan pernah takut untuk bersuara. Dan suara saya bukan suara Pak Jokowi. Bukan atas perintah Pak Jokowi, bukan atas perintah Mas Gibran. Saya bersuara mewakili orang-orang yang selama ini sudah mendukung Pak Prabowo karena saya mentaati perintah Pak Jokowi. Gitu. Terima kasih. Hei, caleg PSI gagal. Kalau lo minta yang namanya lengsirkan Prabowo, mending gak usah dulu tolol.
Ya, kenapa? Kita bukannya nggak ngerti maksud lo. Kan lo komen tuh, sering pakai akun bodongmu. Bilang, kalau bukan Gibran, saya nggak bakal milih Prabowo. Alasan lu Gibran. Kalau Prabowo lo lengserkan ramai-ramai geng-geng Solo ya mau lengserkan Prabowo agar yang namanya Gibran maju jadi presiden gitu. Ya. Kalau kalian lolo ya bilang ramai-ramai lengserkan Prabowo ya seketika agar Gibran bisa maju gitu jadi presidennya gitu. Enggak gitu kali ya. Kalau mau jadi presiden dengan melengsarkan orang ya karena dia mau mendadak jadi presiden, kemudian Gibrannya mau dijadikan presiden belimbing sayur, mau dijadikan presiden, kemudian yang nyetirnya siapa? Bapaknya. Lu mah tolol, jangan kebangetan dong. Ya rame-rame lu teriakin, ayo lengserkan Prabowo pret. Mendingan Prabowo lah, jalani dulu. Kenapa? Lu caleg gagal, minta agar Prabowo dilengserkan supaya gantinya yang maju sementara jadi presiden itu Gibran gitu. Caruk maruk amat sih lu pikirannya. Gitu. Kita nggak mau lah. Ya Prabowo sehat dulu lah. Ya biarkanlah dia mau bilang, oh saya baru sadar, saya baru ini, baru sadar. Dan dari kemarin gak sadar-sadar. Emang dari kemarin dia, ya kan, sekarang bilang baru sadar dan sadar. Apanya? Ya lo kalau mau lengserkan Prabowo, ntar dulu lah. Taktik lo supaya yang namanya Gibran maju kan, naik presiden kan, Ton. Dongok jangan dipelihara. Udah kebaca taktik lo pada, ya. Udah kebaca tuh sama orang supaya geng-geng Solo ramai-ramai turun ke jalan biar lengserkan Prabowo pret. Supaya anaknya Mukidi maju gitu jadi presiden. Yang pilihan bapaknya mesinnya ada itu si Gibran, kemudian kaki tangannya bapaknya gitu. Najong teralala. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, lagi viral di media sosial tentang video dari kader PSI yang meminta untuk melengserkan Bapak Prabowo Subianto yang adalah Presiden Republik Indonesia ini. Kader PSI ini menilai bahwa keputusan abolisi dan amnesti yang diputuskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto itu adalah bentuk politik yang kotor. Sehingga kader PSI ini dia mengajak entah kepada sesama kadernya maupun kepada para pendukung Jokowi untuk bersiap-siap untuk bergandeng tangan melengserkan Bapak Prabowo Subianto. Dan konyolnya, kalau Prabowo Subianto dilengserkan, maka Gibranlah yang akan menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Pertanyaan saya cuma satu. Apakah si Gibran yang kita kenal dengan nama belimbing sayur ini mampu untuk mengayomi bangsa sebesar Indonesia ini? Sekali lagi saya ulangi, apakah Gibran Rakabuming Raka yang sering dipanggil dengan belimbing sayur mampu untuk menjadi pemimpin di negara yang besar seperti Indonesia ini? Saya sangat yakin dan percaya bahwa sebagian besar kita rakyat Indonesia pasti tidak akan setuju.
pasti tidak akan mendukung bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka menjadi orang nomor 1 di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Alasannya, jabatan-jabatan yang diperoleh oleh Gibran Rakabuming Raka hari ini itu dilaluinya bukan secara proses, tetapi digapainya dengan cara-cara yang instan. Saya secara pribadi harus katakan dengan tegas pula bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka hari ini yang menjadi wakil presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini tidak mungkin akan menjadi seorang wali kota Solo, atau tidak mungkin akan menjadi wakil presiden hari ini kalau bukan ayahnya Joko Widodo. Saya pikir ini clear. Tanpa Jokowi, seorang Gibran Rakabuming Raka akan tetap menjadi penjual pisang goreng. Sama halnya dengan Kaisang Pangarep. Jabatan-jabatan strategis yang mereka miliki hari ini itu karena ayahnya. Makanya ketika bangsa ini dipimpin oleh Bapak Jokowi, semua keluarganya, semua pamannya itu punya jabatan-jabatan penting. Bahkan kita masih ingat tentang peristiwa detik-detik ketika Gibran Rakabuming Raka akan maju sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto. Undang-undang sekalipun diobrak-abrik. Ya karena pamannya duduk di MK. Lalu ketika hari ini misalnya ada seruan Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi seorang pemimpin di bangsa ini, untuk menjadi orang nomor 1 di bangsa ini, saya harus katakan bahwa beliau belum pantas. Beliau belum layak. Masih ada banyak hal yang harus dia pelajari. Sekali lagi, seorang Gibran Rakabuming Raka belum layak untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Mari kita simak lagi komentar dari warganet yang lain. Tolong buat anak gajah dicatat ya. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI. Prabowo itu nggak ngebelain koruptor, tapi membela hak asasi anak bangsa yang diperlakukan tidak adil. Karena katanya, kezoliman yang diterima sama Tom Lembong dan Hasto itu atas perintahnya sesembahan elu. Kalau elu ngajakin buat lengserin Prabowo, berarti kita harus sekuat tenaga menjaga Prabowo. Soalnya, kalau Prabowo lengser, ntar kita bakalan dipimpin sama Gibran. Amit-amit cebong bayi. BTW, biasanya kalau udah ngeluarin statement ngaco kayak gini, ujung-ujungnya jadi komisaris. Nah, gue penasaran nih, ini orang ntar bakalan jadi komisaris apaan ya? Apa lo? Ternyata ada teriakan dari kader PSI yang dia mengaku pendukung Pak Jokowi yang kepingin melengsarkan presiden yang sah. Dan mereka tiap hari mengkritik kebijakan Pak Presiden Prabowo. Padahal wakil presiden adalah yang mereka dukung. Maka niat-niat busuk mereka ini harus kita gagalkan. Mereka tidak sadar pergerakan mereka justru merugikan Pak Jokowi. Sekarang stigma itu, baik pengibaran bendera One Piece, kemudian niat melengsarkan Pak Presiden Prabowo dan mengkritik Pak Prabowo, ya, sekarang ini sudah kelihatan siapa pelakunya. Ternyata ketika saya amati, ternyata pelakunya di media sosial itu adalah orang-orang oknum termul. Sudah kelihatan. Dan oknum termul ini nggak paham, jadi dianggap mereka itu meneriakkan itu kemudian menguntungkan Pak Jokowi. Pak Jokowi tambah bundas, terstigma buruk, ambisius dan lain sebagainya. Begitu saudaraku. Dan perlu diketahui saudara-saudara sekalian ya, bahwa di era Pak Jokowi kasus korupsi
itu mandul, ya. Pak Presiden Prabowo ketika debat dengan Pak Jokowi tahun 2014 pernah mengatakan bahwa APBN kita itu bocor ribuan triliun, dan waktu itu pendukung Pak Jokowi mentertawakan, bahkan Pak Jokowi juga tersenyum sinis, dan sekarang sudah terkuak. Kasus Wilmar, Duta Palma, ya, jutaan hektar yang sekarang sudah disita 800.000 hektar, ya. Di era Pak Jokowi tidak disentuh, bahkan kecenderungan mereka berpesta. Kasus Wilmar 11 triliun, kasus Kementerian Pendidikan 9,9 triliun. Itu di era Menteri Pak Jokowi. Ketika muncul bendera One Piece yang dituduh Mas Gibran, kalian buat berita-berita hoax seolah-olah Mas Gibran menggunakan pin One Piece, padahal foto aslinya seperti ini. What? Tidak ada pin One Piece gitu. Suka membuat hoax. Pendukung. Wah. Sebenarnya siapa sih cewek ini? Nih, dia adalah caleg gagal dari Partai Gajah. Jadi wajar kan kalau jadi tremul. Soal pin yang dipakai putra mahkota ini, apakah benar-benar hoak? Nih, tuh yang dinamakan hoak. Tuh lihat, tuh hoak. Terus dari mana sumber awal bendera itu berkibar? Nih. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya sajikan ke hadapan pemirsa terkait dengan isu yang lagi ramai dibincangkan di media sosial, bahwa kader-kader PSI mereka akan melengsarkan Bapak Prabowo Subianto. Mereka berharap bahwa seorang Gibran Rakabuming Raka bisa menjadi presiden di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tinggal kita sebagai rakyat yang menyaksikan, kita sebagai rakyat yang menilai kubu mana yang lebih kuat. Karena sebagai rakyat kita percuma bersuara lantang, karena pada akhirnya keputusan-keputusan yang datang dari pemerintah itu semua hanya demi kepentingan politik mereka sendiri. Politik itu tidak ada yang kekal abadi dalam permusuhan, tetapi itu semua hanya demi kepentingan semata. Seringkali kita mendengar istilah isodele sore tempe. Itulah dunia politik. Segala gagasan, segala keputusan yang lahir dari para penguasa fix 100% itu hanya demi kepentingan politik mereka semata. Jujur, hari-hari belakangan ini kita sebagai rakyat Indonesia selalu disajikan dengan kebijakan-kebijakan yang datang dari pemerintah yang sudah tidak lagi pro terhadap rakyat. Ketika kita rakyat berteriak, ketika kita rakyat melakukan perlawanan, tunggu viral dulu, tunggu ada kegaduhan dulu, tunggu ada aksi unjuk rasa dulu, baru pemerintah dengan seenaknya mereka memberikan klarifikasi atau meminta maaf kepada masyarakat. Tetapi kalau rakyat diam, rakyat tidak berkoar-koar, rakyat tidak melawan, mereka mengatakan bahwa kepentingan kami ini sangat baik, keputusan kami ini sangat bijak, dan semuanya itu atas nama rakyat. Itu yang terjadi hari ini di bangsa ini. Mari, saya mau mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa cobalah kita menaruh rasa empati terhadap gejolak-gejolak politik yang ada di bangsa ini. Karena saya melihat bahwa kalau bukan kita sebagai rakyat yang melawan, kalau bukan kita sebagai rakyat yang menyuarakan tentang kebenaran, lalu siapa lagi yang akan menjaga keutuhan, yang akan menjaga perdamaian di negara kesatuan Republik Indonesia ini? Siapa lagi yang akan menyuarakan yang namanya suara-suara kebenaran dalam meminta keadilan, dalam menuntut pemerintah agar kebijakan-kebijakan mereka bisa pro terhadap rakyat? Karena hari ini ketika ada keputusan Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang abolisi dan amnesti,
maka dapat dipastikan bahwa semua partai politik hari ini mendukung kebijakan atau gagasan ataupun keputusan yang datang dari Prabowo Subianto. Tidak ada lagi cerita yang namanya oposisi. Tidak ada lagi cerita yang namanya perlawanan. Hari ini yang bisa melakukan perlawanan hanya kita sebagai rakyat. Kalau kita rakyat, kita kompak, kita terus bersuara lantang, mengkritik, melawan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro terhadap rakyat, pada akhirnya kitalah yang berdiri sebagai oposisi. Tetapi jikalau tidak, para penguasa di bangsa ini, mereka akan tetap membuat sebuah keputusan ataupun kebijakan dengan seenak jidat dan semanis udilnya mereka. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.